Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan, dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang FGS Global. Jadi mungkin hampir kurang lebih sebulan ya dari video gue terakhir ngebahas FGS Global ini. Nah mungkin besoknya lagi bahas SAI kali ya, karena udah mulai gejala-gejala scam penarikan mulai sulit gitu ya. Cuman FGS ini menurut gue juga bakal ngikutin kok jejaknya, karena kalau yang namanya Ponzi juga bisa bertahan lama kalau rekrutmennya bagus, kalau cari membernya lancar, kalau orang-orang masih percaya, itu biasanya bisa bertahan lama. Nah ini gue ngelihat ada orang nge-share ya kayak biasa nih dari Facebook nih. Walaupun udah lama ya, di 8 September nih. Buat yang sibuk kuliah, kerja, atau yang masih mencari pekerjaan, cocok banget nih buat langsung kerja. Note, selama proses perekrutan tidak dipungut biaya. Nah tiba-tiba FGS ngeluarin lowongan pekerjaan ya untuk freelance. Nih, promosi periklanan, job description-nya di sini mengerjakan tugas yang diberikan dengan cara mengunduh beberapa aplikasi yang direkomendasikan setiap harinya. Note-nya di sini, aplikasi yang Anda unduh tidak akan terinstal penuh di HP Anda. Unduhan tersebut berlaku untuk menambah jumlah penginstal. Di sini kualifikasinya ya minimalnya cuma konsisten dan seterusnya. Di sini ada barcode-nya, gue nggak tahu ini akan diarahkan ke mana. Gabung sekarang, cuma di sini nggak ada ini ya, nggak ada orang yang berkomentar satupun. Jadi sepi nih. Terus gue lihat lagi nih di Facebook ya, ini udah lama juga ya, ini foto-foto pertemuan membernya dari FGS Global ini. Terus tadi tuh gue juga nemu ada grup ya, grup di Facebooknya. Oke, jadi di sini nama grupnya FGS Global ya. Ini 12 jam yang lalu. Yunu T. Acan gabung FGS sekarang, segera merapat sebelum kuotanya penuh. Ya, ini ibu-ibu yang sedang promosi ya. Kita lihat-lihat aja. Ada bapak-bapaknya juga. Ada yang foto entah sama produk, entah ini dikasih hadiah atau seperti apa. Tapi ada juga yang enggak, cuma nunjukin. Terus ada ini apa maksudnya, ada dapat botol minum dan seterusnya ya. Cuman sekali lagi ya, buat orang-orang seperti ini gue nggak tahu ya apakah benar dia ini cuma member biasa atau sebenarnya pemain ya. Tapi kalian wajib hati-hati aja sih ya, ketika misalkan diajak ke dalam investasi yang nggak jelas, apalagi investasinya money game, skema Ponzi. Ini 4 hari yang lalu, catatan hangat di sini ada perekrutan ya kepada karyawan tingkat G. Merekomendasikan bawahan tingkat A menjadi karyawan tingkat G1. Hadiahnya di sini 63.000. Terus di sini ada 2 kegiatan yang direkrut. Kami akan memberikan kebijakan hadiah berikut untuk semua karyawan baru. Semua karyawan baru ya. Jadi member, ini maksudnya karyawan baru member kah apa gimana ya? Sebagai contoh, jika peserta magang menjadi karyawan G1, hadiah subsidi dan seterusnya nih. Oke, masih ini aja. Ini emang grupnya emang sedikit ya. Memang gak banyak grupnya. Ini juga ada foto cabang mungkin di Bogor Timur.
Oke, kalau kita lihat-lihat lagi apakah ada. Ini juga ya 26 September. Ini ada video. AGS AGS Minang Timur, AGS Yogyakarta, AGS Global. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, buat siapapun kalau misalkan ada orang tua kalian, terutama orang tua ya. Karena kenapa gue ngomong kayak gini bukan maksudnya merendahkan atau seperti apa, tidak ya. Jadi gue sebagai anak pun ketika orang tua gue mau investasi kemanapun atau misalkan dia dapet chat dari orang gak jelas ngajakin investasi, ngajakin berbisnis, itu ya, kita sebagai anak tentunya harus punya peran lebih dan bisa mengontrol orang tua kalian gitu ya. Apalagi di era seperti ini yang tentunya teknologi akan semakin maju dan penipu-penipu ini tentunya juga akan memanfaatkan teknologi ini dengan arah yang negatif. Makanya perlunya adanya rem kalian sebagai anak muda, anaknya orang tua kalian, yang tentunya akan melek sama teknologi gitu ya, dengan anak zaman sekarang yang pasti ngikutin teknologi lah dibandingkan dengan orang tuanya. Jadi kalian tuh sebagai rem untuk bisa ngasih tahu ke orang tua kalian tuh ini tuh nggak bener, ini tuh tidak logis, jangan terlalu percaya dengan keuntungan yang diberikan dan seterusnya gitu ya. Karena gue sendiri kenapa gue ngomong kayak gini, karena beberapa kali orang tua gue juga kayak gitu ya, entah dapet chat apa, entah disuruh ngeklik apa ya kan, ujung-ujungnya jadi anak ya was-was juga lah orang tuanya investasi tapi ke investasi yang gak jelas, yang ujungnya kerugiannya juga pasti akan kena ke kita gitu, ke anaknya. Jadi kalian bisa lebih menjaga orang tua kalian. Ini ada meeting tapi gue gak tahu meetingnya. Oke, kita ini aja ya, kita mute aja supaya nggak kena copyright. Ini juga ada pertemuan nih, GWY. Oke. Jadi ya ini bukan kali pertama kok Money Game skema Ponzi tuh ngajak kayak gini ya, ngadain kegiatan amal, bagi-bagi sembako, seminar, entah misalkan meeting kayak gini ataupun sosialisasi dan seterusnya, acara-acara yang mereka bikin sendiri itu nggak menjamin juga bakal aman dan legal. Bahkan ketika misalkan investasi kalian pun diawasin sama badan ataupun kementerian terkait yang memang udah ranahnya mereka, itu kadang juga bukan lebih ya, itu juga kadang suka masih bermasalah gitu. Dan apalagi yang nggak ada izinnya, apalagi yang benar-benar udah ilegal gitu ya, yang ada izin aja kadang bermasalah, apalagi yang nggak ada izin gitu ya. Jadi mungkin kalian wajib hati-hati dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.